Lantas begini Bapak Ibu, Nabi sudah wanti-wanti, jangan ikut-ikutan kelompok Khawarij. Jangan ikut-ikutan kelompok Khawarij. Memang Pak, kelompok Khawarij itu nipu. Dia berjubah agama, tampaknya soleh, tapi dia merasa paling beriman. Ini saya bacakan hadisnya ini, biar saya ini nggak dianggap omongan saya sendiri. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umat. Jadi nggak satu dua, banyak. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh Pak. Jadi jangan tertipu. Kalau kelompok yang sok suci itu, kelompok Khawarij itu bacaan Qurannya hebat-hebat, jangan tertipu. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Coba lihat kalau mereka salat. Kelompok yang merasa paling suci, yang lain kafir semua itu Pak, yang suka membid'ahkan itu. Mereka salatnya panjang-panjang bacaannya. Kalau kita mau orang NU, alhaqumut takatsur, paling panjang. Mereka panjang-panjang bacaannya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya kata Nabi dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi ngomongnya bukan sama saya Pak. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang hebat pun nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tapi jangan pernah tertipu kata Nabi. Walaupun yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder. Pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah tertipu kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, kalau kelompok-kelompok ini sudah keluar, wajib perangi mereka semua. Nabi sebutkan 3 kali. Faquba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma bermimpi ketemu kakaknya yang sudah lama mati. Nama kakaknya ini Abu Lahab, laknatullah alaih. Awas jangan pakai radhiyallahu anhu ya Pak, salah ini. Laknatullah alaih. Ketika ketemu di mimpi, kata Abbas, apa kabarmu? Kata Abu Lahab, enggak enak saya, dihajar, disiksa. Cuman kata Abu Lahab, siksanya libur untuk hari Senin. Yukhaffafu anhul adab yaumal isnin, diringankan adab atasnya Abu Lahab khusus hari Senin. Nah ini kan luar biasa nih Pak. Loh kok bisa? Kata Abbas, gara-garanya cuma satu. Nah ini gara-garanya yang ingin kita garis bawahi. Waktu Aminah melahirkan keponakan kita Muhammad, aku gembira, aku senang, kata Abu Lahab. Saking gembiranya dan senangnya aku dengan kelahiran dia, dengan kelahiran Muhammad, aku memerdekakan budak perempuan. Gara-gara itu maka Abu Lahab libur siksanya pada hari Senin. Subhanallah. Ini Abu Lahab Pak. Abu Lahab ini bukan cuman jahat, tapi dedengkotnya jahat. Saking jahatnya Abu Lahab, sampai Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Jadi tenar juga Abu Lahab ini kan.
Bahkan kita baca sering-sering. Kalau kita tarawih kan kita baca. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini bahasa majazi Bapak Ibu. Artinya tangan itu kan mewakili perbuatan manusia. Gara-gara perbuatannya maka Abu Lahab binasa. Wa tab, dan diberi penegasan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab ini begitu diingatkan Nabi, diingatkan keponakannya, paman, kalau bahasa kita, jangan ingkar. Kata Abu Lahab, kalaupun yang dikatakan Muhammad benar, gampang. Duit saya banyak, harta saya banyak, perniagaan saya banyak. Maka Allah jawab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya bagi Abu Lahab maluhu, hartanya yang banyak, wa ma kasab, dan juga tidak ada manfaatnya bisnis serta perniagaannya. Sayasla naran dzatal lahab. Nah, ini yang terpenting. Sayasla naran. Lantas Abu Lahab pasti dimasukkan ke dalam neraka. Ini sayasla naran, pakai sin ditanpis. Ini menunjukkan pasti nanti di akhirat, tunggu saja. Si Abu Lahab nih masuk neraka. Yang sifat nerakanya dzatal lahab, berupa api yang sedang bergejolak, api yang menyala-nyala. Dan ternyata yang masuk neraka bukan cuma Abu Lahab, wa mra'atuh, juga bininya. Mengapa bininya masuk neraka? Hammalatal hatab. Karena bininya ini tukang bawa kayu bakar. Ini bahasa majazi, Pak. Ya, kalau bukan maksudnya istrinya ngambil kayu bakar di hutan. Abu Lahab orang kaya, nggak mungkin istrinya ngambil kayu bakar. Maksudnya apa? Itu bahasa majazi. Istrinya ini biang kerok provokator. Orang sekarang nyebutnya kompor. Karena zaman Nabi belum ada kompor, adanya kayu bakar, nyebutnya kayu bakar. Kalau zaman Nabi sudah ada kompor, nyebutnya kompor. Zaman dulu nyebutnya kayu bakar, zaman sekarang nyebutnya kompor. Bu, ada nggak yang tukang kompor? Ada, ember ya, ember. Tukang ngerumpi ya, tukang ngegosip, digosok makin sip. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Tak ajarin buat ibu-ibu yang hammalatal hatab, yang tukang provokator, tukang ngerumpi, tukang kompor, tukang manas-manasin. Kalau hobi betul ngerumpi, enggak ngerumpi malah demam, silahkan ngerumpi sepuas-puasnya. Tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpinya sendirian. Ngadep dinding. Paling kata anaknya, kapan mak gua gila ya? Ngegosip kok sendirian. Nah, hati-hati. Istrinya Abu Lahab itu diponis masuk neraka bersama Abu Lahab karena provokator. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu, hati-hati dengan provokator. Apalagi provokator yang mengatasnamakan agama. Provokator yang paling buruk di dunia ini yang memprovokasi
menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian atas nama agama. Ini penting saya mau sampaikan. Bentar lagi 2024 kita mau pemilihan. Betapa banyak orang mempolitisasi agama, menggunakan agama untuk menjelek-jelekkan orang lain, menggunakan agama untuk menyerang lawan politiknya. Tidak boleh itu. Itu fitnah, provokasi namanya. Saya ngomong begini ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Jangan jadi followers orang-orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama, bersumpah atas nama Allah, dan menyebar celaan ke sana kemari. Coba lihat Pak, tahun 2019 yang lalu banyak orang bersumpah atas nama Allah, malah mubahalah pakai Al-Quran, ceramah di masjid digunakan untuk kepentingan politik. Jangan pernah percaya, kata Allah, dengan orang yang gampang menyebut demi Allah. Karena bersumpah demi Allah itu kalau nggak terpaksa, itu merupakan penghinaan terhadap sumpah itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, orang yang gampang bersumpah tanda dia sedang berbohong. Pedagang nih, dikit-dikit demi Allah harganya sekian, modalnya sekian, bohong. Karena nggak boleh dia gampang ngucap demi Allah itu. Termasuk bapak-bapak ini, demi Allah mah bapak nggak selingkuh, ketahuan Bu. Jadi kalau laki ibu-ibu dikit-dikit demi Allah itu teman kok, bukan selingkuhan, bohong dia. Gampang betul ngucap demi Allah itu. Jadi wala tuti' kulla hallafim mahid. Nanti nih jelang 2024, kalau ada orang yang sumpah-sumpah atas nama agama tapi demi kepentingan politik, dia sedang berdusta. Hammazim masya'im binamim. Dia menyebarkan ujaran kebencian dan penghinaan. Binamim, tujuannya provokasi, adu domba. Hammalatal hatab. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu, balik lagi. Abu Jahal diringankan siksanya, spesial hari Senin libur. Di kuburnya libur siksanya hanya gara-gara gembira dengan kelahiran Nabi dan bersedekah pada hari itu. Nah, kita ini bukan Abu Lahab, Pak. Kita ini bukan anak buah Abu Jahal. Kita ini orang muslim. Kita sholat, kita sholawat. Kita ini umat Nabi. Mudah-mudahan yang sedekah kembang telur masuk surga semua. Yang sedekah pisang muli masuk surga semua. Yang sedekah teri panca masuk surga semua. Yang sedekah makan di situ masuk surga semua. Saya ingatkan, jangan pakai uang kas masjid ya. Buat itu jangan pakai, kita sumbangan. Kan kita mau masuk surga, betul nggak kira-kira? Uang kas masjidnya buat masjid. Kalau buat pengajian kita sumbang. Pengen masuk surga tapi pelit, nggak jadi nggak. Ingat Abu Lahab, nggak bisa hartanya nolong, nggak bisa. Harta yang bisa nolong itu sedekah kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat suatu hari di mana tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta yang disombongkan. Ada nggak orang kaya sombong, Bapak Ibu? Banyak. Orang miskin sombong, tambah banyak. Apa yang disombongin dong, melarat ini. Makanya atakabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong bin songong, jelek. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Tetapi orang melarat sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek. Orang geblek sombong tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong tambah jelek. Ada nggak orang jelek sombong? Yang mana? Oh, ngaku.
Allahu Akbar. Iya Bu, bagus. Mending aku jelek ya Bu, daripada air laut asin sendiri ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Nah, perbuatan kita malam ini adalah perwujudan senangnya kita dengan Maulidur Rasul, senangnya kita dengan Maulidun Nabi, hari kelahiran Nabi. Kalau maulid bergembira akan hari kelahiran, kalau maulud bergembira akan yang dilahirkan. Dua-duanya. Mudah-mudahan dengan ini semua kita semua masuk surga. Allahumma amin. Sumbang saran Bapak Ibu yang gak mau maulidan kayak kita, yang penting jangan membid'ahkan. Setuju gak kira-kira? Oke, antum-antum, pakai antum nih bahasanya. Antum-antum yang gak suka maulid, ya sudah jojong sono, biar kami yang maulid. Yang penting jangan ngerecokin kita-kita. Betul gak kira-kira? Orang itu masing-masing lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat antum amal antum. Ya kayak kita hidup bertetangga, jangan ngopeni rumah tangga orang, urusin saja rumah tangga kita sendiri. Makanya benar kata pepatah orang di pasar, laki-laki, ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Nah, setuju kan? Alhamdulillah kan. Allahu Akbar. Jajal kalau nggak percaya dibaca ke orang kita Pak. Kita kan bisa. Ini kan khilafiyah babnya kan. Masa sih jadi haram kita bergembira dengan kelahiran Nabi? Wong alam semesta saja bergembira. Bahkan bukan cuma bulan Maulid dong. Setiap Senin kita juga bergembira. Maka perwujudannya kita puasa hari Senin. Mengapa kita puasa hari Senin? Karena kita gembira dengan maulid hari kelahiran Nabi. Itu maksudnya. Lantas begini Bapak Ibu, Nabi sudah wanti-wanti, jangan ikut-ikutan kelompok Khawarij. Jangan ikut-ikutan kelompok Khawarij. Memang Pak, kelompok Khawarij itu nipu. Dia berjubah agama, tampaknya soleh, tapi dia merasa paling beriman. Ini saya bacakan hadisnya ini, biar saya ini nggak dianggap omongan saya sendiri. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umat. Jadi nggak satu dua, banyak. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh Pak. Jadi jangan tertipu. Kalau kelompok yang sok suci itu, kelompok Khawarij itu bacaan Qurannya hebat-hebat, jangan tertipu. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Coba lihat kalau mereka salat. Kelompok yang merasa paling suci, yang lain kafir semua itu Pak, yang suka membid'ahkan itu. Mereka salatnya panjang-panjang bacaannya. Kalau kita mau orang NU, alhaqumut takatsur, paling panjang. Mereka panjang-panjang bacaannya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya kata Nabi dibandingkan dengan puasa mereka. Ini Nabi ngomongnya bukan sama saya Pak. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat-sahabat yang hebat pun gak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tapi jangan pernah tertipu kata Nabi. Walaupun yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder. Pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah tertipu kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, kalau kelompok-kelompok ini sudah keluar, wajib perangi mereka semua. Nabi sebutkan 3 kali. Faquba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih cirinya kelompok ini? Satu, mereka mudah mengkafirkan orang lain. Pokoknya kalau nggak segolongan dia kafir aja pokoknya.
Sudah mengkafirkan, dia menghalalkan darah. Menghalalkan darah. Makanya Bapak Ibu, di zaman awal Imam Ali karamallahu wajhah, ini kan Nabi sudah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini kota ilmu, kata Nabi. Nah, Ali ini pintunya. Kurang hebat apa Imam Ali ini? Waktu Nabi wafat di pangkuan Ali, Nabi masuk liang lahat, Ali yang memasukkan. Nabi mandi jenazah dimandikan oleh Ali. Keluarga Nabi yang paling dekat itu Ali. Paling dekat. Sudah adik sepupunya, tambah lagi Ali adalah menantunya, tapi dikafirkan oleh kelompok ini. Imam Ali sedang ngimami sholat subuh, ditikam lehernya pada bulan suci Ramadan. Yang nikamnya siapa? Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Saking rajinnya sujud, jidatnya sampai kapalan. Dzu shimain baina ainai, menghitam di antara kedua matanya. Tapi kalau ada yang jidatnya hitam, jangan dituduh khawarij. Jangan ya Pak. Saya punya kiai saya itu rahmatan lil alamin ya Pak. Kiai NU, tapi jidatnya hitam. Karena memang kalau sujud itu berjam-jam Pak. Dalam sholat tahajudnya, ya nggak apa-apa. Kan orang jidatnya hitam ada banyak macam. Ada yang rajin sujud hitam kapalan. Ada yang gampang Pak, kalau pengen hitam waktu sujud diurak-urak. Seminggu langsung hitam jidatnya. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, cedut hitam campur benjol. Yang keempat, ketahuan bininya selingkuh, diketok bininya pakai wajan, celenting, hitam juga. Yang kelima, disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Itu Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran 30 juz. Mohon maaf, tidak pernah tinggal sholat berjamaah ke masjid. Makanya subang saran buat panjenengan yang sudah istiqomah ke masjid, jangan pernah merasa paling suci. Karena kalau dia merasa paling suci, dia akan jadi seperti Abdurrahman bin Muljam nantinya. Walaupun dia tidak pernah berbuat maksiat. Coba Abdurrahman bin Muljam nggak pernah tinggal sholat ke masjid, nggak pernah tinggal puasa, tahajud tiap malam, khatam Quran 5 juz setiap malam tahajud, khatam Quran dalam sholat tahajudnya. Tapi disebut Nabi kila benar, anjing-anjing neraka. Nabi gak pernah bersabda sekasar itu kecuali buat orang khawarij. Mbok ya dialusin kiri neraka, atau segawon neraka. Ini ngapa dikatakan begitu? Karena dia merasa paling suci, merasa paling beriman sendiri. Gampang betul mengkafirkan orang, gampang betul membid'ahkan orang. Makanya wajar kalau kakek saya mesen sama saya, Man, kalau kamu mau ngolah agama, satu pesan kakek, akas Pak, karena bapak saya tokombring, ibu saya ugan. Satu pesan akas, jangan merasa paling benar. Lo ngapa kas? Ya kamu belajar dewek, kata dia, nanti ngerti maksudnya. Iya juga ya Pak. Orang kalau sudah merasa paling benar, gampang betul nyalahin orang. Itu sudah rumus hawa nafsu soalnya. Orang kalau sudah merasa paling pintar, dia akan goblokin orang. Orang kalau sudah merasa paling beriman, gampang mengkafirkan orang. Orang kalau sudah merasa paling sunnah, maka dia akan membid'ahkan orang. Makanya Bapak Ibu, ini ada anekdot ini. Ada tukang cukur. Ada nggak tukang cukur di sini Pak? Oh ada ya. Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, Pak mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lo mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Yang namanya Bejo ada sini? Oh ada juga ya. Maaf kalau ada. Kok lo tahu Bejo anak paling goblok? Udah gua tes tiap hari, Bejo masih goblok. Kata tukang cukur. Yuk hari ini kita tes lagi karena belum dites. Dipanggil, Jok sini. Anak kelas 5 SD masuklah ke tempat cukuran si Bejo, tukang penjual koran. Ada apa Mang? Sama tukang cukur disuruh milih, tangan kanan uang 5.000, tangan kiri uang 1.000. Pilih Jok. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok Bejo. Ada yang 5.000 dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur, iya juga ya.
Selesai cukur rambut, dia bayar, keluar ketemu bojok tadi, muncul rasa penasaran. Jok, sini dulu. Ada apa, Om? Ini duit berapa, Jok? 5.000, Om. Yang ini 1.000. Gede yang mana, Jok? Ya gedean yang 5.000 lah, Om, kata bojok. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lu tahu. Ngapa tadi kamu pilih yang 1.000 bukan yang 5.000 sama mamang tukang cukur itu? Kata bojok, oi Om, kalau itu mah, kalau saya pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, setiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari, kata bojok. Daripada dapat 5.000 tapi sekali. Woi, kata yang dicukur, ternyata yang goblok bukan bojok. Yang goblok tukang cukur. Nah sama. Kita ini nuduh orang kafir, kafir balik ke kita loh, Pak. Kita ini nuduh orang bid'ah balik ke kita. Kita nuduh orang goblok balik ke kita. Hati-hati dengan tuduhan. Hati-hati dengan mentakfir orang. Nggak boleh. Saat kita nunjuk kafir ke orang, kafir akan kembali kepada kita. Yang kedua, ciri khawarij ini tabdi', suka membid'ah-bid'ahkan. Padahal sebetulnya ilmu mereka nggak bersanad. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Semua amalan yang beda dengan mereka bid'ah. Dan mereka tuh cenderung begini, ngakunya salafi. Mohon maaf, ngakunya salafi. Padahal bohong. Yang namanya salafi itu salafus sholih, salaful ummah. Salafus sholih itu siapa? Satu, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Satu, wa tabi'in, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Sebagian ulama mengatakan 3 abad generasi awal. Itu namanya salafus sholih. Nah, ulama tabi'in itu siapa? Pasti sahabat. Kan jelas Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad ibn Hanbal. Lalu kita ketemu orang salafi zaman sekarang, ngomong saya nggak ikut mazhab Hanafi, saya nggak mazhab Maliki, saya nggak mazhab Syafi'i, saya nggak mazhab Hambali. Loh, dia ngaku salafi, tapi nggak bermadhab, bohong. Kalau orang salafi beneran, salafus sholih, salaful ummah, dia pasti bermadhab. Loh, dia ikut siapa? Kalau dia tidak bermadhab, berarti dia bukan salafus sholih, bukan salaful ummah. Nah, ini yang mengkhawatirkan sebetulnya. Yang anehnya lagi, ngaku salafi tapi doa nggak ngangkat tangan. Coba mereka kalau berdoa apa? Nggak ada yang ngangkat tangan. Makanya kalau orang doa nggak ngangkat tangan begini, itu tanda dia kelompok khawarij itu. Imam Hanafi doa ngangkat tangan, Imam Malik doa ngangkat tangan, Imam Syafi'i doa ngangkat tangan, Imam Hambali doa ngangkat tangan. Kok dia nggak doa nggak ngangkat tangan? Nah, kadang-kadang begitu. Mereka mendirikan madhab sendiri. Itu bahaya. Saya nih misalnya ceramah begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak bermadhab, kita langsung Al-Quran dan Sunnah. Karena bapak ibu nggak bisa gali hukum dari Quran Sunnah sendiri, makanya bapak ibu belajar sama saya. Sama saja saya sudah mendirikan madhab baru, namanya madhab Suparmani. Gatel kuping saya ini bacanya, Pak. Madhab Suparmani nggak enak. Udah jelas-jelas Imam Syafi'i hafal jutaan hadis. Ya kita ikut saja ahlinya, ngapa-ngapa bikin hukum sendiri. Nah, ini penting ya untuk kita garis bawahi. Contoh lagi misalnya, mereka pernah itu, saya kadang ketawa sendiri, Pak. Mereka berfatwa yang namanya witir, ngetawain kita witir yang 2 rakaat lantas 1 rakaat, diketawain oleh mereka, diejek. Padahal sebetulnya sepakat semua ulama yang namanya witir itu 1 rakaat yang terakhir. Baca semua hadisnya, baca semua kitab para ulama. Kan 1 rakaat ini terakhir, bukan dilangsungkan. Kadang-kadang saya bikin geleng-geleng, Pak, tarawih 4-4-3. Coba madhab mana 4-4-3 itu? Tarawih 4-4-3 formasi main sepak bola. Tarawih 4-4-3 itu hanya ada di Indonesia Raya tercinta. Tak ulang lagi ya, Pak.
Tarawih 443 hanya ada di Indonesia raya tercinta. Lihat dong di Masjidil Haram, tarawih 20 rakaat, 3 rakaat witir, 2, 1. Emang orang Mekah salah gitu? Coba datang ke Madinah umroh bulan Ramadan. Tarawih itu 20 rakaat dengan 3 rakaat witirnya, 2, ujungnya 1. Begitu sebetulnya. Banyak orang merasa dirinya pintar, berfatwa masing-masing, tidak ngikut ulama. Lebih gawat lagi, yang mondok saja tidak, tiba-tiba belajar lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa itu, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau belajar agama benar datang ke pondok. Itu baru benar belajar agamanya, datang ke pondok. Apalagi pondok-pondok NU, bapak ibu masih melestarikan ngaji kitab kuning. Arabnya kan gundul. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Maka mondok, selesaikan semuanya, hatamkan kitab-kitab terkemuka. Mondok nggak cukup setahun 2 tahun, 5 tahun pun belum cukup, 10 tahun pun belum cukup. Tapi kalau nggak mondok ya rumangsa, jangan sok pinter dewe, jangan berfatwa sendiri. Nah, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga mereka, kelompok Khawarij itu dimanapun mereka berada, pasti ngajak umat ini melawan pemerintah yang sah. Nah ini, saya perlu ingatkan Bapak Ibu, hati-hati. Masalah suka atau enggak suka, like and dislike, itu masing-masing. Tetapi siapapun pemimpin yang terpilih, itu takdir Allah. Betul nggak kira-kira? Saya nggak ngomong ke belakang lah, nanti 2024 kita nggak tahu siapa presiden yang terpilih kan? Ya jangan-jangan saya lah. Tiba-tiba ada momentum tertentu gitu, 2023 saya langsung tenar dicalonkan Presiden Suparman Abdul Karim. Kalau saya jadi presiden, saya janjilah Abah Hasan Basir langsung jadi penasehat presiden. One team press ya. Jadi one team press. Ustadz Adi Chandra langsung jadi menteri agama. Siapa yang memilih saya kira-kira? Ya kita nggak tahu. Yang jelas fi lauhil mahfuz, sudah tertulis di lauhul mahfuz. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai akidah kita rusak hanya gara-gara urusan politik. Nggak terima dengan presiden terpilih, itu kan merusak akidah kita. Emang dia nggak percaya dengan takdir? Wong hujan jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Apalagi ulil amri yang memang wajib ditaati di dalam Al-Quran. Nah ini saya perlu ingatkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man kariha min amiri syai'an, barang siapa yang gak suka dengan pemerintahnya, fal yasbir, sabar. Kan jelas itu. Gak suka sama presidennya, sabar. Gak suka sama gubernurnya, sabar. Gak suka sama bupatinya, sabar. Gak suka sama kepala desanya, sabar. Itu perintahnya soalnya. Fal yasbir, hendaklah dia sabar. Tak boleh dia mengajak rakyat untuk melawan. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron. Ingat kata Nabi, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, memberontak kepada pemerintah yang sah, walaupun cuman sejengkal, lalu dia mati mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nah, kopi keluar. Pak silakan kopi. Karena ada pepatah di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Iya. Makanya Pak, ibu-ibu tuh jangan disia-siakan saat dia sudah dingin membeku, nggak bisa hangat lagi. Tepuk tangan dulu, nggak apa-apa. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu, silakan sambil ngopi nih Pak. Jadi sekali lagi, melawan pemerintah itu mati jahiliyah. Saya ingin tegaskan, walaupun kita pakai jubah agama, bersembunyi di balik tameng ngaku ulama, udeng-udengnya tekan plafon saking tingginya, janggutnya tekan udel, jubahnya nyengser di tanah, tapi ngajak rakyat melawan negara,
ngajak rakyat melawan pemerintah yang sah. Kalau mati, matinya jahiliyah. Hati-hati. Mati jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Makanya ini perlu saya ingatkan, jangan menggunakan agama untuk memprovokasi. Ya, kalau seandainya pemimpin salah ya nasihati. Kalau juga belum berubah juga ya kita bersabar. Abu Dzar Al-Ghifari nanya sama Nabi, boleh enggak ya Rasul aku memeranginya? Enggak boleh kata Nabi, selama dia masih sholat, selama dia masih membiarkan kalian untuk mengerjakan sholat. Tapi aku enggak tahan ya Rasul. Kalau enggak tahan kata Nabi, masuk hutan. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu enggak tahan betul, masuk hutan jadi Tarsan. Temenan sama monyet, beruang, harimau. Itu loh dari Nabi. Tidak ada satupun nasnya yang membolehkan kita melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Nuduh dalam tanda kutip pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit, alias mati jahiliyah. Hati-hati dengan itu semua. Baik, yang berikutnya. Udah mau 1 jam aja ceramah ini ya Pak ya. Subhanallah. Baik, yang berikutnya pada kesempatan kali ini